Ini connect wallet dulu. Oh, udah main recording aja cepet bener, Bang. Tahu diri. Bang. Ini masih delete-deletin, aneh. Slow, take your time. Ini kalau misalnya gue klik-klik, dia bakal ini nggak sih? Oh, nggak nih. Oke lah. Ya udah. Ini berarti kita sudah siap. Oh, gue belum share screen juga, untungnya ya. Baiklah. Belum. Kita mulai sekarang, siap? Go. Thank you semuanya buat hadir di acara berikutnya. Dia Clueless bersama saya, Mas I, AA, dan Mr. D. Dia bukan Mr. D itu. Oh iya nggak kebaca juga ya. Nama lo juga masih ada itu. Oh iya. But yeah, doesn't matter lah because not showing up, right? Jadi kapan ya kita terakhir kali ngomongin kawaii ya? Waktu di K berarti. Enggak, dari J. J. K. Itu around bulan Oktober kalau nggak salah ya, awal Oktober ya, tanggal 2 Oktober or something. 5 episode lalu. Iya, 5-6 episode yang lalu. Bener ya? Sebulan setengah lah. Kita minggu ini mau bahas karena udah ribuan question yang masuk, jadi kita bakal ada Q&A tentang kawaii ya. Iya, karena temanya kali ini Q ya, jadi Q&A gitu. Gimana terakhir kawaii kita gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin PVU mah udah selesai ya. PVU selesai. Finish with PVU. Jadi buat teman-teman yang channel lain aja yang bahas, kita udah enggak. Iya, buat teman-teman yang ikut main, semoga kita doain udah balik modal. Kalau belum balik modal, mohon maaf. Seperti biasa, video kita selalu disclaimer, non-financial advice. Segala tindakan yang diambil teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Do your own research. Jadi, kali ini kita bakal ngomongin kawaii. Mungkin kita share sedikit. Gimana sih perkembangan terakhir kita main kawaii? Kalau dilihat dari senyumnya sih, sepertinya baik. Iya, sangat baik bahkan sebenarnya. Jadi dulu mungkin kalau komplainan gue dari pertama kali main kawaii adalah gue masuknya telat. Jadi starter pack-nya udah pada kejual, $250 starter pack itu bisa dapat 4 field. Sama 4 field itu kayak 4 tanah ya. Terus dari itu 4 plants sama 2 creatures, everything random, gacha starter pack tersebut. Itu udah ada starter pack presale yang pertama sama presale gelombang kedua, and I miss both. So ya udah dah. Mau nggak mau terima nasib kan gue beli di secondary market netmark dia. Dan waktu itu gue inget banget beli tanah masih $30. Beli plants itu gue beli karena gue dapat untung gue gulung-gulung, jadi plants gue harganya dari $60 sampai $180 lah mentok. Nah, tapi itu $180 ada beberapa doang. Terus sudah itu untuk creatures harganya waktu pertama kali beli masih $80. Dan ada yang kebetulan yang banyak quest pakai kayu, jadi creature woody yang paling mahal gue beli itu $350. Jadi gue punya creature average harga dari 80 sampai 350. Woody gue beli 3 by the way. Ya udah. Terus udah itu komplainan yang lainnya adalah selain telat, komplainan yang lain adalah gas fee. Jadi apa-apa semuanya di gas fee. Lu mau crafting, gas fee. Lu mau bikin jadi material, gas fee. Lu mau bikin pewarna juga gas fee. Jadi kalau mungkin teman-teman yang ikut video sebelumnya tahulah komplainan gue ini kan. Jadi plus minusnya seperti apa gitu. Nah, di November ini dia udah termasuk kemajuannya udah banyak. Jadi dia selalu ada iterasi terus-menerus. Jadi udah di off-chain. Jadi dia bilang tuh, moving crafting off-chain. Jadi kita bikin material, kita bikin dice, pewarna, sama bahkan kita ketika crafting furniture pun juga sudah off-chain, jadi nggak kena gas fee lagi, karena udah di luar dari blockchain. Nanti kecuali pas kita mau jadiin NFT, di minting baru kita kena gas fee. Kalau dilihat, kan, new crafting and order delivery balance. Jadi ketika kita mau dapat duit dari kawaii itu kan simple. Kita bisa dapat duit dari melakukan order delivery, quest harianin mereka,
atau kita bisa jual material pewarna, ataupun jual kita punya barang hasil crafting di marketplace itu. Nah, ini mereka punya token juga udah ganti lagi. Sekarang token uangnya di marketplace itu mereka pakai KWT, KW token. Nah, sementara kalau untuk yang di in-game-nya itu, in-game token-nya, mereka ada yang namanya Milky sekarang. Nah, ini biaya-biayanya 300 Milky, 600 Milky. Nolnya banyak sih, jadi kedengarannya kayaknya serem gitu kan. Tapi ya kita lihat kalau di CoinGecko ini harganya itu 0,007. Jadi kalau misalnya kayak 300 Milky, 0,007 kali 300. Ya sekitar 2,1 dolar. Murah lah ya. Berarti ini 4,2 dolar. Ini 6,3 dolar. Yang ini double nih berarti 12,6 dolar. Yang ini berapa nih? Tambah lagi lah kurang lebih. Malas ngitung gue. Ya segitulah. Kurang lebih seperti itu craftingnya. Terus order reward. Nah, sama dia sempat di cap kita. Jadi yang level-level gede itu di cap tanamannya cuma bisa 8. Tadinya bisa taruh 12, jadi cuma taruh 8. Pet bisa taruh 5. Gue terakhir 5, pas satu level lagi harusnya level 6. Bisa taruh 6 pet, sorry. Tapi tiba-tiba sama dia di cap juga. Jadi pet gue cuma bisa taruh 4. Ya udahlah, terima nasib lah itu. Dan request-nya semua diulang. Jadi maksudnya seperti apa? Diulang. Jadi yang dulunya levelnya tinggi kan bisa dapat ordernya yang mahal. Jadi istilahnya kita punya reward lebih besar. Dia bilang katanya ini bakal nggak bagus karena buat high level player jadi lebih gampang dapat duit, tapi yang low ini jadi susah. Makanya dia cap semua. Nah, di quest order yang baru, mereka ubah. Jadi bukan berdasarkan level lagi, tapi seberapa banyak order yang lu udah selesaikan. Jadi kalau kita udah bisa selesaiin sampai 3 order, itu reward per milky-nya 1.800. Jadi kalau tadi misalnya yang biaya cost minting itu kan 2,1 dolar lah ya, 300 milky kan. Nah, jadi istilahnya lu masih ada untung 1.800 dikurangin 300. Berarti berapa tuh? 1.500. 1.500. Tapi ini dia nggak ada minta furnishing loh. Padahal tadi extra small furnishing baru ada 300. Ini cuma material sama dice. Jadi kalau misal lu kasih material, lu kasih dice, itu kan nggak butuh biaya milky. Otomatis ya lu udah dapat 1.800 bersih. Ya. Nanti pas lu lakukan order keempat, nah order 4 sampai 6 lu bakal dapat rewardnya 2.700. Karena ini ada extra small furnishing, jadi kan kali 1 nih, pasti ada cost 300 tadi kan, 300 milky. Ini potong 300 lah, 2.000, berarti lu dapat 2.400. Asumsi material sama dice-nya ya punya kita sendiri ya. Jadi kita produksi sendiri, nggak boleh hasil beli dari marketplace. Kalau beli dari marketplace, gue saranin selalu always buy in bulk. Jangan beli satuan, beli minimal 10. Karena gas fee-nya sama. Lu mau beli 100 juga gas fee-nya sama gitu. Buy in bulk. Kalau ada yang jual 100 dengan harga yang 10, take it. It's much more cheaper gitu. Terus order lu 7 sampai 24 3.300. Kan makin gede mentok di 9.000. 9.000 gross-nya berarti bisa dapat kali 0,007 ya, 9.000 kali 0,007 dapat sekitar 63 dolar. Dan quest ini biasanya kalau masih sama, satu hari itu lu bisa dapat 3 quest. Begitu selesai quest, dia akan kasih quest terbaru dalam 20 jam. Jadi kalau misalnya kayak sekarang lu bisa dapat 63 dolar, berarti gross ya, belum dipotong sama biaya furnishing yang milky ini. Kali 3 aja berarti 63 kali 3. Equal 189 dolar kalau gross itu. Nah, we will also support off-chain order that use 100% on NFT are count as off-chain and not require gas fee. Order that use any NFT item are count as on-chain flow and require gas fee. Jadi kalau misalnya lu pakai kayak tadi material sama die-nya ini yang NFT, hasil beli dari marketplace kan itu NFT. Nah, lu ketika kasih barang orderannya itu bakal dihitungnya on-chain. Jadi ada gas fee-nya. Tapi kalau bisa lu semua selesai dan bikin sendiri, furnishing-nya juga lu bikin sendiri off-chain, nah itu 100% tuh di count off-chain. Jadi lu nggak perlu bayar gas fee. Gas fee itu nyesek, apalagi buat ketika lu minting furnishing, maupun ketika lu serain quest lu gitu. Tapi yang paling sakit furnishing sih.
Karena kalau Shrine Quest nggak terlalu. Nah, ini juga update terbaru. Waktu yang dulu, dia cuma ngitung buah sama telur buat capacity silonya. Sekarang dia juga bakal ngitung jeng-jeng, converted product, material lu sama bahan pewarna lu itu udah dihitung, ada kapasitasnya. Jadi udah hilang dah tuh masa-masa lu bisa numpukin kayu sampai 200-300 kayu gitu, baru lu minting jadi NFT, terus lu jual di marketplace. Gone past that sweet story and honeymoon period gitu. Nah, terus ada pop up kalau level up, jadi lu bisa taruh fieldnya lebih nih, terus lu punya silo nambah gitu kan, kurang lebih kayak begini. Ya, itu update terbarunya. Jadi Milky token ini in-game tokennya. Jadi kalau yang KWT ini masih dipakai KWT buat di marketplace. Nah, gue nggak tahu. Terakhir katanya sih buat tuker Milky ke KWT lu mesti pakai Pancake Swap. Karena gue udahan pas dia mau launching Milky, gue udah beres. Kenapa gue beres? Seperti gue bilang, waktu itu land gue beli $30. Terus itu plants gue beli dari 60 sampai berapa sih? 180 ya mahalnya ya. Terus sudah itu creature dari $80 sampai $350 Woody yang mahal tuh. Sekarang harga plan-nya berapa saudara-saudara? Harga plan-nya sekarang satu plan itu $258. Ini orang baru beli loh. Jadi benar-benar ada orang yang beli. Kalau ini orang yang masih listing. Dan dia ada sempat keluarin grass field. Jadi ijo-ijo ini grass field, istilahnya plan yang lebih field yang lebih keren lah daripada. Lu beli nggak grass field waktu itu? Nah, ini dijualnya sekarang $1.900. Dapat 3 kan kalau nggak salah waktu itu ya? Gua dapat 4 waktu itu, bro. 4, iya. 4 grass field. Yang hoki kan 50% pada rasionya ya. Iya, 4 grass field waktu itu kebetulan dia jual starter pack ketiga tapi mahal, Bo. Jadi 200 waktu itu starter pack-nya $250, lu dapat satu field, dapat satu plan sama satu creature. Nah, field-nya ini di random 50-50 lu bisa dapat grass field atau lu dapat yang field yang normal. Kebetulan gue hoki 4 beli, 4-4-nya dapatnya Grassfield, dan itu nggak habis. Jadi sama dia sisa Grassfield yang nggak habis kejual itu di burning semua. So it's very limited. Jadi ya harganya juga agak-agak ekstrim. Nah, disinilah yang make me decide, it's already time to exit. Karena dari gua main itu, gue mainnya capek. Kayak gue waktu di video sebelumnya juga gue komplain gue capek gitu. Sampai ujung-ujungnya ya gue sewain gitu. Mereka ada Trava, jadi gue bisa sewain, gue punya aset dan dibayar dalam token Trava, dan orang bisa set sendirilah satu Trava, kecil sih nilai Trava, tapi dia hitungan sewanya per jam. Jadi ya lo tinggal ngitung aja dah mau berapa jam dah sewanya dah bebas. Cuma dari situ ya gue bebas dari sakit pinggang karena mesti mantengin setiap setengah jam kan. Ya, this game took all of our life gitu. Bener-bener lu punya life cuma mantengin ini doang. Cuma yang lu kayak lihat tadi rewardnya enak. Buat teman-teman yang istilahnya ngikutin video kita dari zaman Oktober, congrats, lu orang merasakan nikmatnya sama kayak kita. Cuma kalau yang baru mau masuk sekarang ya bisa dilihat kurang lebih harga fieldnya segini. Kalau mau main jangan satu field, minimal level awal itu udah 4 field. Nanti kalau misalnya lu udah lebih tinggi 8 field. Kalau itu pun masih di cap. Kalau misalnya nggak di cap, you need more than that. Jadi kalau misalnya lu $250, lu kali aja 8, berarti sekitar $2.000 baru field. Plans paling murah sekarang $250 juga. Udah sama nih sama tanah nih harganya nih. Lagi turun, karena sebelumnya pernah lagi peak-peaknya $400 dijual. Ini semua kayaknya lagi pada mau jual semua nih, kayaknya yang pemain-pemain lama nih. Karena jarang banget harga plan sama harga tanah bisa mirip gitu. Creature tergantung tipe. Plasto lagi naik daun. Sebelumnya Woody juga masih itu. Woody aja terakhir kejual $830. Plasto $637. Pet lu kali 4 aja deh gitu. Tapi kalau gue saranin jangan beli pet yang meta gamenya jarang materialnya. Sekarang material yang masih banyak tetap Woody, metal, and plastic. Jadi for the one who starting, good luck. We already exit. Jadi kalau mau main silakan, tapi ya udah tahu biayanya, hitung-hitung sendiri lah ya.
Kurang lebih paling kayak begitu kali ya. Ini material, dice, dekor ya. Material sama die ada juga yang nyari duit dari sini sih. Jadi dia fokus ngepam jualan material gitu kan. $10 ini gross, dapat jual 10 berarti satu material $1 lah ya. Ini wood loh, yang istilah lu mesti beli padnya, pad woody tadi $800 kan. Kalau dia sehari, kalau lu mainnya kayak maniak gitu ya, 16 jam gitu, bangun pagi lu juga langsung ngeliat main gitu ya. Lu bisa ngepam dengan 3 woody itu sekitar 40-50 wood, kalau nggak salah terakhir dari pengalaman gua. Maaf nomor. Ya, I think that's all. Ini ya bukti lah kalau memang gue pernah main, level gue sampai 31, udah cukup sampai di sini. Banyak master-master yang lebih jago. Dan ada fitur baru di sini. Fitur barunya itu adalah lu sekarang rumahnya bisa dekor, cuy. Tapi lu mau buka dekoran rumah lu itu lu butuh namanya sertifikat. Dan ini cost-nya adalah lu butuh material 200 apapun itu, pewarna 200 sama bayar 5.000 KWT. Jadi 5.000 KWT dikali saja kali 0,19 Anjay. kali 5.000. Jadi $950, hampir $1.000. Nanti lo bisa dekor, tapi gue sih nggak terlalu nyaranin. Kenapa? Karena buat gue, buat apa dekor, nggak nambahin gue duit juga kan. Yang gue kejar itu yang breeding. Mereka bakal keluarin breeding. Jadi istilahnya plants bisa di-combine, creature bisa di-combine buat ngehasilin sesuatu. Nah itu sampai sekarang mereka bilang, kelebihannya sih kita bakal ada status genesis atau original bilangnya gitu, yang karena plants yang pertama kali sama creature yang pertama kali, field juga katanya bakal ada tapi masih belum jelas. Jadi dan efek bedanya original sama yang hasil breeding juga belum ketahuan. But whatever it is, ya kita cuma bisa bilang good luck kalau memang masih mau main game ini. But for us, we already exit. And thank you banget udah ikutin kita dari awal Oktober waktu kita review soal Kawaii ini. Ya, semoga membantu dan bermanfaat buat teman-teman juga. Leaderboard. Iya, matiin sama dia. Kenapa? Nggak kelihatan leaderboard-nya ya. Kenapa? Kali kan leaderboard-nya kan. Leaderboard gua terakhir udah berapa ya? Udah nggak main lagi, udah lama. Iya, dia udah nggak main. Ketinggalan banget kalian leaderboard. Bentar, let me check. My leaderboard right now is... Oh, sekarang leaderboardnya home decor contest, bro. Gue nggak ada posisi di sini. Itu kegunaannya dekor. Tuh. Jadi home decor itu hitungannya lu mesti furniture-nya dilihat dari tematik, kayak lu bahannya apa, warnanya juga dilihat. Terus sama ukurannya juga dilihat. Semakin gede poin lu, semakin gede ukuran furniture lu, semakin gede poin lu. Dan kuncinya buat main game ini kebetulan ada orang asing yang sharing ya. Buat main game ini, mainlah dengan level kecil waktu itu. Tapi kalau sekarang gue nggak tahu. Jadi dia tuyulin banyak account. Tapi gue nggak tipe seperti itu sih, nggak kuat gue. Verdict. Ya, I think that's all. Cuan nggak? Banget gitu ya. Ya, gue nggak usah ngomong cuan atau apa kali ya. Kan gue udah share juga tuh harga gue waktu beli berapa, sekarang gue exit di harga hitung aja sendiri. Hitung aja sendiri. Iya. Harganya juga sekarang. Kan tadi udah ada omongannya. Jadi berbahagialah kalian yang ngikutin kita dari pertama kali, which is 6 episode sebelumnya ya. Iya. Beberapa bulan yang lalu. Kalau kalian ikut masuk, kalian akan bersenang-senang saat ini. Nah, itu udah menjelaskan semuanya tuh. Iya, tapi kalau nggak masuk, nggak nonton sih. Makanya subscribe sekarang juga. Yes, boleh lah. Oke lah, kalau gitu mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bakal share opportunity lain lagi kali ya, game-game lain apa lagi sih yang mungkin masih ada harapan buat bisa meraup cuan-cuan. Barusan bertelur ya. Iya, yang baru hatching ya, baru hatching ya. 2022. Hatching. Oh iya. Lu jangan bikin orang penasaran lu. Mau disebutin. Ini kita sebutin di kita kan mau ini dulu, ngecek test the water dulu. Kalau misalnya aman, baru kita sharing. Iya. Tapi jangan disebutin biar penasaran.
Oh gitu Iya. ya. Ya udah pokoknya stay tune aja. Nanti kalau misalnya bagus kita pasti share kok di sini. Oke, Nah, siap. itu dia. Sip, kalau gitu. Oke. Udah. Sampai Wah, berjumpa di asik. video berikutnya. Saya masih. Saya Bisa AA. Sampai jumpa di acara berikutnya dengan kita di Clueless. Bye-bye. Yo, Bye-bye.